Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari gerakan muslimah pada kurun ini, yaitu 1. Beramal pada lingkungan pergerakan dapat menghindarkan wanita dari bermalas-malasan dan melakukan hal-hal yang sia-sia, seperti menonton TV, mendengarkan radio, hura-hura, dan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya pembusukan pemikiran akibat terjadinya pikiran yang tidur dan pasif karena tidak digunakan. Yang ketiga, beramal dalam pergerakan menghindarkan wanita dari rasa jenuh karena terus-menerus disibukkan oleh aktivitas yang bermanfaat. Yang keempat, kaum wanita tidak akan mampu merealisasikan budaya dan tradisi Islam dalam kenyataan kecuali lewat pergerakan. Yang kelima, mereka dapat berinteraksi dengan muslimah yang lain sehingga dapat mengantarkannya pada menjadi wanita solihah. Yang keenam, aktivitas muslimah dalam organisasi pergerakan dapat menghindarkannya dari hal-hal yang sepele yang menyangkut mode dan fashion. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan perasaan harga diri karena mengetahui betapa besar nilai dan manfaat dirinya bagi masyarakat, khususnya umat Islam. Kemudian kita akan bahas bagaimana muslimah itu sebagai perubah sejarah umat. Hendaklah wanita-wanita muslimah, baik secara kolektif atau jamaah atau individu, berusaha untuk menjadi pionir perubahan. Tentu saja yang dimaksud adalah mengadakan perubahan dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang islamis. Dalam berbagai revolusi di dunia, para wanita telah pula ikut andil untuk merubah sejarah. Tidak terkecuali muslimah pada masa Rasulullah yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid dalam bidang ekonomi, Aisyah binti Abu Bakar, dan Hafsah binti Umar dalam bidang keilmuan, Fatimah binti Muhammad dalam bidang kesusastraan. Dan tak lupa pula Nusaibah binti Ka'ab yang sempat membela dan menjadi tameng bagi Rasulullah ketika kekalahan menimpa tentara muslim di perang Uhud. Kemudian sejarah tak lupa mencatat peranan wanita-wanita muslimah pada masa Umar bin Khattab ketika tentara-tentara muslim tak mampu menundukkan kerajaan Persia karena besarnya jumlah tentara mereka dan jauhnya kaum muslimin dari pusat kepemimpinan di Madinah. Lalu wanita-wanita muslimah yang ikut di garis belakang dari para pejuang-pejuang muslim mengambil inisiatif untuk memasang bendera-bendera di lembing-lembing dan menaburkan debu dengan lembing-lembing mereka, sehingga tentara Persia lari kocar-kacir ketakutan karena mengira ada bantuan tentara muslim yang baru datang dalam jumlah yang besar. Nah, demikianlah ibu-ibu sekalian pergerakan wanita pada masa Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian setiap kita kaum muslimah itu memiliki tanggung jawab. Ya, ada 4 tanggung jawab yang harus kita tunaikan. 1 adalah tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat.
Islam menghendaki kaum wanita agar aktif melakukan aktivitas sosialnya secara umum dalam amal jama'i insani dan ikut terlibat penuh dalam pembentukan gerakan Islam yang mapan setelah mampu membangun kepribadiannya secara khusus. Islam juga memberikan posisi sakral pada aktivitas wanita di dalam rumahnya, karena mereka dapat memberikan sumbangan moral yang baik dengan melahirkan generasi-generasi pilihan dari rumah-rumah mereka. Dengan tangannya yang lembut, mereka dapat mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah Islam yang mapan, rapi, dan teratur sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari gesekan dan interaksinya di dalam dunia pergerakan. Inilah sebabnya mengapa Islam memberikan fokus yang begitu besar terhadap keluarga dengan program-program pendidikan robbani. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut, maka para wanita muslimah harus membekali dirinya dengan berbagai macam ilmu yang memadai, terlebih untuk mendukung tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Hal ini dapat kita ambil pelajaran dari Ummul Mukminin Aisyah yang merupakan pembantu utama Rasulullah ketika mengajarkan suatu hukum kepada wanita. Bahkan berikutnya sepeninggal Rasulullah, Aisyah dapat meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Hal ini sesuai dengan ucapan Rasulullah, "Khudzu nisfa dinikum an hadhil humaira." Ambillah separuh daripada agama kamu ini dari wanita yang putih kemerah-merahan ini, yaitu Aisyah. Kemudian kita masuk kepada beberapa syarat-syarat bagi gerakan muslimah. Yang satu, menjadikan Islam sebagai tujuan hidup individu maupun kelompok. Yang kedua, menekankan ukhuwah Islamiyah dalam seluruh aspek kehidupan, saling mencintai, berkasih sayang, dan tolong-menolong di antara anggota, kelompok, dan organisasi. Sangat diperlukan untuk membangun kesuksesan dalam gerakan. Yang ketiga, bermusyawarah dalam mengatur program dan kerja. Keempat, menggabungkan diri dengan gerakan-gerakan Islam yang bersifat nasional, atau bahkan internasional, yang lurus dan istiqomah, agar seluruh potensi muslimah bersatu padu memperjuangkan Islam sebagai satu-satunya kebenaran. Kelompok-kelompok kecil yang eksklusif, merasa benar sendiri, dan saling bermusuhan hanya akan merusak citra Islam sebagai agama yang universal dan rahmatan lil alamin. Yang kelima, membentuk satu gerakan yang terstruktur dan modern dengan memakai hukum-hukum manajemen organisasi modern yang tak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Enam, menerapkan tata tertib dan disiplin yang rapi dalam pembukuan, keuangan, arsip, dan agenda organisasi, serta surat menyurat. Yang ketujuh, membina hubungan yang baik dan harmonis dengan segala komponen masyarakat, agar kesolidan dan keindahan gerakan dikenal dan dipanuti oleh masyarakat. Yang kedelapan, memiliki program-program yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek yang rapi dan terstruktur, dan program tersebut harus segera direalisasikan dan diaplikasikan dalam masyarakat luas. Kemudian, mengadakan latihan-latihan dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya muslimah dalam bidang faham-faham agama maupun keterampilan-keterampilan modern. 10. Mempropagandakan visi dan misi gerakannya lewat media-media yang ada,
baik cetak maupun elektronis. 11. Peka mengantisipasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang mengancam Islam serta mengupayakan penyelesaiannya lewat jalan-jalan non-formal maupun formal. Ke-12, membangun gerakannya atas dasar intelektualitas dan spiritualitas yang tinggi serta militansi yang istiqomah. Ke-13, memiliki sumber-sumber keuangan yang halal untuk mendukung pergerakan secara finansial. Hendaklah gerakan-gerakan muslimah juga berupaya untuk menarik zakat, infak, dan sedekah dari para anggotanya, simpatisan maupun para masyarakat agar program-programnya dapat terlaksana dengan baik. Saya kira demikianlah kajian kita tentang gerakan muslimah yang terstruktur dan rapi. Dan semoga bermanfaat untuk membangun organisasi kita dan kejayaan Islam dengan baik. Billahi taufik walhidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.